afina anin nas. Maafkan. Ya, maafkan. Kenapa? Sebab kalau kita sampai punya rasa dendam atau keinginan untuk membalikkan keburukan itu kepada si pelaku, maka itu jadi celah masuknya setan lagi. Karena apa? Itu emosi yang negatif. Membalas itu emosi yang negatif. Maka itu bisa menjadi celah masuknya setan. Ini bahaya. Nah, terus yang selama ini kita lakukan atau yang selama ini kami lakukan bukan memotivasi jamaah untuk balas dendam, enggak. Tapi mendorong memotivasi jamaah korban sihir tadi ya. Apa? Wis dimaafkan. Bukan berarti nek panjenengan memaafkan itu kemudian sana sudah selesai urusannya dengan Allah, belum. Ya. Begitu jenengan maafkan, sana itu tetap urusannya jalan terus. Dosanya tetap jalan terus, tapi panjenengan akan mendapatkan pahala dari afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Juga terkadang ketika kita ini kena ain, misal ketika kita kena ain itu janjane Bu, ada juga kita yang salah ya, sanaknya ya salah, kitanya juga salah. Misal kita disantet, sanaknya juga salah, kitanya juga sebetulnya punya salah. Kadang ya, kadang kita yang salah. Contoh yang jadi pertanyaan, kenapa orang itu kena ain? Di era digital media sosial seperti sekarang, apapun dipamerkan, apapun dijadikan story, apapun dipamerkan di media sosial, dan bahkan kameranya bagus-bagus sehingga kita ketika selfie hasilnya bagus karena pakai filter. Kemudian apa? Mengagumi diri sendiri. Sudah nafas diupload kena ain. Loh, komplit toh. Ketika ngelihat diri sendiri kena nafas, begitu diupload dilihat sama orang lain kena ain. Berawal dari apa? Berawal dari kita yang suka pamer. Berawal dari kita yang suka pamer atau berperilaku yang tidak baik, ya. Jadi kembali kepada kasus tadi, dimaafkan. Afina anin nas. Lah begitu panjenengan itu memaafkan kesalahan orang itu, fokus untuk ruqyah di waktu-waktu yang mustajab. Kapan waktu yang mustajab? Setelah tahajud, sebelum subuh. Kemudian apa? Jenengan sedekah sama anak yatim, minta doa sama anak yatim. Nah, ketika kebanyakan pasien seperti itu, ketika kena sihir, dia ruqyah di waktu habis tahajud sebelum subuh, kemudian dia lakukan sedekah untuk anak yatim dan minta doa sama anak yatim, kebanyakannya secara otomatis bukan kita yang minta, tetapi Allah menghendaki keburukan itu kembali kepada si dukunnya, si pelakunya, tanpa kita minta. Allah sudah tahu kok. Insya Allah itu Allah sudah tahu apa yang kita rasa, Allah sudah tahu apa yang kita pengen. Tetapi cukup bagi kita mengharapkan pahala dan ridho Allah dengan apa? Afina anin nas, memaafkan kesalahannya. Dan Allah sudah tahu kira-kira azab yang pantas apa ini buat si pelaku. Itu Allah sudah tahu. Serahkan, tawakalkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi. Tenang saja. Ya, itu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Monggo. Banyak? Oh, zod. Oh iya, orang seperti itu perlu tobat ya. Ya, karena kesyirikan. Ya, kesyirikan, perlu tobat.
Tapi terkadang orang itu ya urik juga. Tahu urik ya? Bahasa Indonesia urik apa ya? Ya, kalau ramalannya kelihatannya baik, oh ya alhamdulillah saya baik hari ini. Tapi ketika ramalannya buruk, salah ini lamarannya. Jadi yang diambil yang baik-baiknya toh, ya. Seneng ketika ada yang ramalan buruk, nah ini. Tapi ala kulli hal, yang jelas itu perbintangan ya, ilmu nujum, dan itu dilarang dalam Islam, tidak boleh. Ilmu perbintangan yang boleh itu hanya untuk menunjukkan arah bagi para nelayan atau pelaut, itu boleh. Tapi kalau sudah sampai zodiak, bahkan sampai ramalan dan sebagainya, tidak boleh, kesyirikan kalau meyakini itu. Apalagi mempelajari tidak boleh juga, ya, tidak boleh. Perlu diruqyah enggak? Ya, walau alam, tapi yang pasti perlu bertobat ya pada Allah. Tapi intinya setiap pelaku kesyirikan mesti ada setannya. Ya, ruqyah mandirinya dengan cara bertobat kepada Allah. Loh, tobat itu juga ruqyah loh ya. Orang mau diruqyah kayak apapun, kalau dia nggak mau tobat nggak mungkin sembuh. Susah sembuhnya. Kenapa? Dia nggak mau tobat kok, dia nggak mau tazkiyatun nafas. Susah sembuhnya. Jadi ruqyah yang paling cepat itu apa? Di ruqyah, dianya bertobat, tazkiyatun nafas. Cepet Bu itu nanti sembuhnya. Ketoke di ruqyah tapi ya ora tau salat ya padha wae, jine balik meleh. Peruqyahe mulai jine balik, ya, masuk lagi. Ada lagi pertanyaan? Ya? Oh, sekedap. Ya, oh ya, siap. Ini perasaan saya sendiri, kalau saya mandi lewat maghrib, lewat suruh itu, kayak saya tuh kayak bedanya kayak memar kayak setan. Makanya saya nggak mau kalau mandi lewat maghrib, ini klikir ya apa apain sipit-sipit gitu. Itu apa termasuk kayak ya, karena waktu maghrib itu sandekala, waktu senja, surup orang Jawa bilang, itu memang waktu di mana jin itu lagi kuat-kuatnya, Bu. Lagi fresh-freshnya. Kalau kita di pagi hari, kalau mereka di waktu surup, sandekala, waktu maghrib. Akhirnya apa? Ketika mereka punya kekuatan yang fresh itu ya, ya otomatis mereka lebih bisa untuk banyak melakukan keburukan atau kejahatan. Di antaranya apa? Bisa nyulik anak-anak, Bu. Bisa nyulik anak-anak. Loh, jin itu untuk menggerakkan benda dia butuh energi, Bu. Dan energinya besar. Lah kalau bisa sampai nyulik anak, energinya seberapa itu? Dan itu biasa dilakukan mereka ketika waktu surup atau maghrib, karena energi mereka itu baru full-fullnya. Kalau baterai itu baru 100%-nya. Energi mereka sangat besar, sehingga mereka sangat mudah untuk gondol bayi atau nyulik anak kecil. Ya, jadi waktu surup, nah ini makanya dzikir sore itu sebetulnya banyak ulama menyarankan dzikir sore itu bukan habis asar. Sebetulnya namanya bukan dzikir sore toh, namanya apa? Dzikir petang. Nah, waktu yang paling afdol untuk dzikir petang itu ketika waktu maghrib atau ba'da maghrib, sembari menunggu waktu isya. Dzikir petang, dan itu yang banyak disarankan oleh para ulama, karena judulnya dzikir petang, bukan dzikir sore, tapi dzikir petang. Kenapa? Ketika setan lagi kuat-kuatnya, kita bentengi diri pakai dzikir petang tadi. Cukup ya? Itu saja. Alhamdulillah, infaknya panjenengan sekali lagi kami sampaikan akan kami pakai untuk pembebasan lahan, pembelian tanah atau rumah yang nanti akan kami jadikan Islamic Center. Ada pondok pesantren, ada pondok lansia, ada masjid, ada baitul mal, ada studio dakwah dan sebagainya. Wah, jenengan borong. Ya, insya Allah borong pahalanya. Jadi jenengan yang sedekah berapapun sedekahnya, insya Allah panjenengan sudah berpartisipasi untuk pembelian tanah yang akan dibangun di atasnya Islamic Center. Insya Allah. Mau beli bukunya? Nah, habis ini ya. Insya Allah. Begitu, kita tutup. Kita ketemu lagi di hari Jumat ke depan. Silahkan bawa pasukan, ya, supaya banyak
Terus panjenengan yang pengen nongki dulu di sini, boleh. Oh ya, yang pesen madu kemarin, mohon maaf, madunya mungkin tidak bisa hari ini. Kalau bukunya bisa. Kalau madunya mungkin nggak bisa hari ini. Kenapa? Tadi pagi madunya meledak, Bu. Tadi pagi madunya meledak. Ya, karena baru panen, kemudian dituang, jadi langsung botolnya apa? Langsung meledak. Untung nggak kena muka saya, kena apa? Kaca mobil. Kena kaca mobil. Ya. Nah ini, jadi mungkin besok bisa kami antar ke rumah, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau yang sekarang sudah ready itu buku, ya 35.000, insya Allah. Begitu, terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa hari Jumat apa? Jin nasab atau khodam. Tapi tidak ada cek khodamnya. Saya nggak bisa ngecek khodam nih ya. Gitu ya. Ajak teman-teman yang lainnya insya Allah. Yuk, panjenengan kalau mau pesan-pesan boleh.